Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan melanjutkan cerita kisah horor episode ke-11 yang berjudul Teman Sebangku. Seperti biasanya, bikin bulu kuduk merinding. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan icon loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi saat kami upload video-video menarik lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Jangan lihat matanya Rama. Jangan. Dia jahat. Terdengar jelas bisikan menggema di telinga Rama. Rama hanya melihat kanan kiri, ke atas dan ke belakang. Suara siapa itu? Ucap Rama sambil mangap, karena bingung sosok itu berada di mana. Lu yang Rama kasih boneka kan? Lu di mana? Jangan nakutin Rama. Sembari mengamati setiap sudut kelas. Hujan pun mulai turun dari langit hingga suara petir pun terdengar. Suasana pun makin mencekam untuk Rama saat itu. Bel istirahat berbunyi dan beranjak mengambil sapu, saatnya menyapu ruang kelas. Rama tak berani menyapu di daerah bangku guru, karena sebelumnya Rama melihat kedua cahaya menyala dari sana dan hanya menyapu sebagiannya saja. Sedangkan teman-teman Rama sedang berkumpul duduk saling merapat menggeserkan bangku seperti membuat lingkaran karena takut akan suara petir di luar sana, sembari memperhatikan Rama saat menyapu kelas. Namun saat Rama menyapu di bangku pojok kanan, terlihat kembali dua buah cahaya merah dari luar jendela kelas, seperti memandangi Rama saat itu. Bunyi bangku tergeser dengan sendirinya, berbarengan suara petir di luar sana. Sontak saja Rama kaget dan lari menuju ke arah temannya karena merasa takut. Lu ngapain di sini? Sana pindah ke bangku lu, ucap salah satu teman Rama. Dan akhirnya mereka mengusir Rama. Rama takut. Gumam Rama pada temannya. Kemudian sosok itu muncul di pojok kiri. Perlahan Rama mendekatinya karena memang di sanalah bangku Rama. Lu gak jahat kan ya? Rama takut soalnya. Rama lihat tadi ada cahaya yang menyala, ucap Rama dengan lugu. Dasar aneh. Ngomong sama siapa lu? Ucap salah satu teman sekolah. Karena mereka semua memperhatikan Rama sedari Rama beranjak dari sana. Namun Rama menghiraukan ucapannya karena lebih fokus ke diri sendiri. Sosok itu hanya memainkan badannya ke kiri dan ke kanan sambil menundukkan kepalanya. Jangan dilihat Rama, dia jahat. Aku juga takut, ucapnya dengan nada yang berat saat Rama duduk di bangku. Sama, Rama juga takut. Sama mata yang memerah itu juga, jawab Rama sambil menutup muka dengan tas. Rama jangan takut, Intan baik kok, ucap sosok tersebut. Intan? Bertanya dalam benak Rama. Namanya Intan ya? Saya Rama. Kita kenalan ya, ucap Rama dengan polos sembari menyodorkan tangan. Tapi dengan cepat tangan Rama kembali ke posisi awal karena sadar dia bukan manusia. Emangnya Intan orang? Kok namanya Intan? Tanya Rama.
Aku bukan orang, Rama. Rama gak usah takut sama Intan. Intan baik kok, jawab sosok itu. Tapi Rama takut kalau dilihatin sama Intan. Matanya serak, makanya nunduk aja ya. Rama minta maaf. Bihunnya Rama makan, soalnya takut diomelin guru, ucap Rama saat itu. Sosok Intan pun hanya terdiam sambil menggoyangkan badannya. Tak lama, Rama mengintip dari celah tangannya. Sosok Intan sedang memandang ke arah pojok kanan. Saat Rama alihkan pandangannya ke arah pojok kanan, ternyata sosok berbulu seperti kera di sekujur tubuhnya. Mempunyai taring membengkok dari bibirnya. Ada tanduk di kepala kirinya, kuku yang agak panjang berwarna hitam. Itu apa? Ucap Rama dalam hati sambil menutup mata. Intan, Rama takut. Suruh dia pergi, ucap Rama pada sosok itu. Setelah itu, suara petir pun terdengar keras di telinga. Lampu kelas seketika mati, dan kedua sosok itu pun menghilang entah kemana. Kemudian di tengah kerumunan siswa di sana, terdengar seperti salah satu siswa sedang menangis dengan nada keras. Dia jahat, ucapnya yang Rama dengar kala itu. Sedangkan Rama tetap pada posisinya karena agak gelap pada saat itu, dan siswa tersebut dibawa ke kantor guru. Anak-anak, kita pulang lebih awal ya hari ini, ucap guru Rama. Dalam gelapnya cuaca, Rama coba jalan ke samping kelas mencari Intan, karena khawatir dia dijahati oleh sosok yang sangat seram itu. Intan, kamu di mana? Jangan nangis ya. Dalam hati Rama sembari membawa bambu bekas pagar kantin. Kemudian sosok yang menyeramkan itu muncul dari arah ruangan kamar kecil. Lalu Rama berlari keluar sekolah dari arah samping. Dahulu sekolah Rama itu belum ada temboknya di samping kelas. Jadi bisa menyeberangi genangan air di selaukan di sana, meski pagar itu terbuat dari bambu. Saat berjalan di atas bambu, Rama pun terpeleset dan terjatuh ke selokan karena licin. Rama pun menangis. Kemudian orang dewasa yang sedang melintas di sana mengangkat Rama dari selokan itu. Baju sekolah kotor dan bau. Saat di perjalanan, Rama ditertawakan orang lain. Hingga sampai di rumah pun, Rama diomelin orang tuanya. Dan Rama izin tidak masuk sekolah karena Rama sakit di keesokan harinya. Nilai Rama jelek. Intan pasti dijahatin setan itu. Tersimpan dalam benak Rama saat sedang berbaring lemas di kamar. Coba bacain doa aja nanti. Tapi baca doa apa? Rama kan bukan Power Rangers, gak punya kekuatan. Oh iya. Kemudian keesokan harinya Rama berangkat ke sekolah. Tidak lupa juga untuk membawa bihun untuk Intan. Karena kasihan, sosok Intan pasti belum makan dari kemarin, pikir Rama saat itu. Saat tiba di kelas, Rama menyiapkan bihun di laci bangku, berharap Intan memakannya. 1 jam pelajaran dimulai. Rama merasakan kehadirannya karena sudah hafal dengan aroma dengan ciri khas sosok Intan. Nih bihunnya di laci. Sama ini lu pakai ya, ucap Rama dengan berbisik sambil memalingkan muka. Karena memang masih takut jika Rama melihat matanya. Intan Rama berikan topeng Power Rangers yang dibelikan oleh kakek Rama. Begitu pula Rama menyiapkan topeng satunya dan pedang-pedangan terbuat dari plastik untuk melawan sosok hitam berbulu dengan wajah yang sangat menyeramkan itu. Antisipasi Rama jika sosok itu datang. Sosok Intan hanya memandangi bihun dan memegang topeng pemberian Rama. Dipakai ya Intan, biar lu gak takut sama setan itu, ujar Rama saat itu. Rama, jangan berbisik,
Dasar orang gila, ujar teman Rama yang duduk di depan bangku Rama. Rama hanya diam dan melanjutkan belajar sampai bel istirahat. Saat istirahat, Rama menyapu ruang kelas. Karena masih takut jika menyapu di bangku guru, Rama hanya menyapu sebagiannya saja, kemudian duduk kembali ke bangkunya. Setannya takut kan kalau Rama bawa topeng. Buktinya dia nggak datang, ujar Rama pada sosok itu. Kemudian Intan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bangku guru, yang sebenarnya mengarah keluar kelas yang tertuju ke kamar kecil. Rama hanya melihat tangannya yang putih memucat. Lalu perlahan, tangan Rama pun mencoba menyentuh lengan sosok Intan dengan jari telunjuknya, seperti mencolek-colek lengan sosok Intan. Dingin, Tan. Intan sakit ya? Ucap Rama dengan lugu. Nanti Rama belikan obat bodrek di warung ya. Lalu bel sekolah pun berbunyi. Saatnya untuk melanjutkan pelajaran sekolah. Sesekali memperhatikan sosok Intan yang berada persis di samping Rama. Dia hanya memainkan bonekanya dan memandangi topeng pemberian Rama. Tak lama kemudian, sosok Intan mengangkat mukanya dan tatapannya tertuju ke bangku guru. Sementara Rama bergeser sedikit ke kanan sambil menunduk. Karena memang Rama takut jika melihat matanya atau jika Intan menatapnya langsung. Saatnya baca doa, berharap sosok hitam berbulu itu tidak terlihat di pandangan Rama. Rama mengeluarkan pedang yang terbuat dari plastik dari dalam tas Rama dengan perlahan. Nih Intan, gebuk setannya pakai itu kalau dia nongol, ucap Rama dengan berbisik sambil memberikan pedangnya. Pandangan Intan pun tidak bergeser sedikit pun, tetap fokus sama apa yang dia lihat. Entah apa yang Intan lakukan, namun sosok hitam berbulu itu tidak muncul dari pandangan Rama yang lugu hingga jam pulang sekolah. Saat bel pulang, Rama coba memberanikan diri ke arah samping kelas dengan memakai topeng Power Rangers dan membawa pedang plastik dengan gagahnya. Keluar lu setan jelek, ucap Rama dengan sombongnya. Aroma tidak sedap Rama rasakan, pertanda sosok itu memang benar-benar ingin memunculkan dirinya. Kemudian sosok Intan berdiri sama persis seperti kemarin Rama belajar di ruang kelas. Intan tetap berada di sana sembari menundukkan kepalanya. Sosok itu perlahan muncul dari dalam kamar kecil. Karena berhubung Rama memakai topeng, jadi rasa takut Rama sedikit berkurang. Apalagi Rama membawa senjata yang menurutnya itu cukup melindungi tubuh Rama. Iya, Rama sambil lari dan memukul sosok menyeramkan tersebut dengan pedang plastik itu. Kemudian sosok itu hanya menghentakkan kakinya sambil menggerak. Tangan sosok itu mencoba meraih badan mumi Rama. Lalu dengan cepat Rama melangkahkan kakinya ke belakang. Rama lari cepat, ucap Intan dengan suara yang berat. Kemudian Rama langsung lari menuju pintu belakang sekolah karena mengikuti perkataan sosok Intan, lalu pulang ke rumah. Saat di perjalanan Rama sedikit bangga karena sudah melawan setan walau hanya dengan pedang plastik. Dan mulai saat itu, si Rama sudah mempunyai keberanian oleh sosok-sosok makhluk astral, meski hatinya berani di siang hari saja. Bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu ya ceritanya. Lanjut di episode 12.